Semangat pagi teman-teman ya. Selamat bertemu kembali dengan saya di bagian ke-15 ini, di mana sebelumnya kita bahas tentang hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu sebelum kita melaksanakan pembahasan, maka kita uji dulu, yaitu dengan uji hipotesis ya. Jadi apa-apa yang sudah kita analisis di awal sebelum di bab 4 maksudnya ya, maka kita sebelum melakukan pembahasan kita uji dulu apakah hasil-hasil analisis kita ini sudah bisa diterima apa tidak ya, sesuai dengan hipotesis penelitian kita di bab 2. Ya, kita mulai saja. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman ya. Ya, baik, kita coba dari hipotesis. Nah, uji hipotesis itu kita sesuai dengan tema kita, judul kita adalah kemarin budaya kerja, pengaruh budaya kerja dan kerjasama tim terhadap kinerja pada PT Angin Ribut kan gitu ya. Nah, oleh karena itu dari tema itu berarti kita dengan menggunakan PET analisis kemarin, PET analisis mensyaratkan harus variabel independennya harus ada hubungan. Nah, kita menggunakan dua variabel X1, X2, yaitu budaya kerja dan kerjasama tim. Nah, kita uji dulu pengaruh parsialnya dengan menggunakan rumus T yang hasil hitung-hitungannya seperti itu, maka akan ditemukan T hitung adalah 7,891 ya, itu tingkat uji T hubungan antara budaya kerja sedangkan kerjasama tim. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau tadi kita dengan hitungan tabelnya seperti ini akan menghasilkan seperti itu. Nah, interpretasi kita hubungan kedua variabel bebas ini adalah bahwa T hitung harus kita bandingkan dengan T tabel. Tentu dengan tingkat kesalahan atau alfa 5% ya. Artinya 95% hasil analisis ini bisa dipercaya. Ya, dengan jumlah sampel 100, sehingga kalau kita hitung adalah T tabelnya adalah dari sampel 100 minus 2 itu adalah 98, di T tabelnya ya, ketemunya adalah 1,966. Nah, dengan demikian maka T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu T hitung 7,891 lebih besar dari 1,966. Ini artinya bahwa HO ditolak. Kita ingat formulasinya, kalau HO ditolak artinya terdapat hubungan ya antara budaya kerja dengan kerja sama tim ya. Itu hasil uji hubungan korelasinya. Nah, kemudian yang kedua kita juga dengan rumus yang sama ya. Kita akan menghitung pengaruh parsialnya. Kalau tadi hubungan X1 dengan X2, berikutnya kita akan menghitung pengaruh parsialnya antara budaya kerja, bukan antara, maksudnya variabel budaya kerja terhadap kinerja. Ya. Hasilnya kalau kita buat tabel seperti itu, ya sama interpretasi kita bahwa dengan T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 3,346 lebih besar dari T tabel 1966, artinya berarti HO ditolak, yang artinya bahwa terdapat pengaruh parsial budaya kerja terhadap kinerja ya. Itu uji parsial yang kedua. Nah, kemudian uji parsial yang ketiga dari rumus T ya, kita hitung-hitung, ketemunya kita buat tabel bahwa T hitungnya ketemu 5,160.
lebih besar juga dari T-tabel 1,966 dengan tingkat kesalahan 5%, alfa 5%, artinya hasil analisis bisa kita percaya 95% dengan derajat bebasnya adalah 100 minus 2 sama dengan 98. Dari itu maka ketemunya adalah 5,160, lebih besar dari T-tabel 1,966. Artinya di sini bahwa pengaruh parsial kerjasama tim terhadap kinerja diterima. Nah, itu hanya diterima. Nah, kemudian kalau menghitung simultan kita tidak menggunakan rumus T, tapi kita menggunakan rumus F ya. Nah, formulasinya sama ya, jika F hitung nanti lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan sebaliknya ya. Seperti itu kira-kira rumus F-nya. Langsung ke hasil saja. Dari SPSS itu menghasilkan dengan regression 2 dan kemudian tingkat residualnya adalah 96. Total dari 98 akan kita temukan hasil analisis F hitungnya adalah 18,955 ya, dengan variabel dependennya adalah kinerja dan prediktornya atau variabel bebasnya adalah budaya kerja dan kerja sama tim ya, di hasil analisis SPS-nya. Tidak saya munculkan rumusnya ya. Nah, kalau kita buat tabel seperti ini, tetap dari hasil F hitung ini lebih besar daripada F tabel, di mana F hitungnya 18,955, F tabelnya 3,090 ya. Sama dengan tingkat kesalahannya 5%, dengan derajat bebasnya 98 ya, 100 minus 2 sesuai dengan rumusnya seperti itu. Maka dengan demikian dapat kita interpretasikan HO ditolak karena F hitung lebih besar daripada F tabel ya. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan ya, antara budaya kerja dan kerja sama tim terhadap kinerja. Begitu teman-teman ya, hasil uji hipotesis. Ya, mudah-mudahan nanti kalau tidak jelas Anda bisa konsultasi, atau ya sekali lagi saya sarankan Anda tetap mempunyai buku metodologi penelitian ya. Bagi teman-teman mungkin sudah menguasai statistik, saya pikir tidak kesulitan ya untuk menganalisis seperti itu. Jadi intinya dari bab 4 ya, hasil analisis sebelum kita melakukan pembahasan, maka kita lakukan dulu uji hipotesis apakah apa yang kita duga di bab 2 betul. Nah, ternyata semua HA diterima. Jadi H0-nya ditolak, hipotesis 0-nya ditolak, artinya terdapat pengaruh terhadap hubungan, baik itu hubungan variabel bebas, pengaruh parsial maupun pengaruh simultan ya. Itu kira-kira teman, bahwa apa yang saya sampaikan di uji hipotesis mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sudah sampai pertemuan ke-15 ini ya. Kalau bagian 15, jika ada hal-hal yang tidak paham dari bagian 1 sampai 15 ini, ya kita bisa konsultasi ya. Terima kasih, semangat pagi sekali lagi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.